Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menceritakan sistem adil dan keadilan dalam Pancasila. Yang mana pertama ada studi keperpustakaan dan rujukan, yang mana saya mengambil jurnal ilmu hukum yang dibicarakan oleh Peri Irawan Febriansyah, yang mana dia berkata bahwa Pancasila dipergunakan dalam membentuk hukum atau menjadi tonggak utama dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, yang memanusiakan manusia, yang adil dan beradab, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, perlunya pengertian dari keadilan Pancasila guna memberikan kesamaan persepsi tentang keadilan yang akan menjadi dasar terbentuknya hukum yang baik. Yang kedua ada perspektif Islam dan rujukannya, yang mana Mahir Amin dalam Jurnal Pendidikan Islam 6 membahas tentang konsep keadilan dalam perspektif filsafat hukum Islam. Secara filsafat, terdapat dua rumusan tentang keadilan. Pertama, pandangan bahwa yang dimaksud dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil neraca hukum, yakni takaran hak dan kewajiban. Yang kedua, pandangan para ahli hukum yang pada dasarnya memutuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum. Yang ketiga adalah fenomena atau problem empirik, yang mana Yohanes Suhardin dalam jurnalnya berbicara bahwa fenomena yang terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia saat ini adalah ketika keadilan semakin banyak bergerak, keadilan cenderung diabaikan dalam penegakan hukum. Akhirnya, keadilan menjadi fundamental dan realitas hukum. Dalam artian, keadilan itu hanya sebagai pencitraan saja. Bahkan sering dikatakan keadilan adalah inti hukumnya. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum keadilan diabaikan. Hukum menjadi tidak demikian. Jadi, penegakan hukum di Indonesia itu lebih tajam ke bawah dan lebih tumpul ke atas. Yang keempat adalah pembahasan, analisis, dan diskusi, yang mana keadilan pada umumnya berkonotasi dengan penegakan hukum, dan keadilan harus ditegakkan dalam setiap kehidupan manusia. Tidaklah adil hanya menempatkan keadilan pada satu sisi dan menghilangkan pada sisi lain. Begitu juga tidaklah adillah menempatkan keadilan pada sekelompok orang sementara pada orang yang lainnya tidak digunakan atau tidak diwujudkan. Dari pembahasan di atas dapat saya tarik kesimpulannya adalah bahwa konsep adil dan keadilan memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari sistem hukum, aspek kehidupan manusia, mulai dari sistem hukum dan pemerintahan hingga interaksi sosial dan ekonomi. Adil dan keadilan berarti memberikan hak, peluang, dan perlakuan dengan setara kepada semua individu tanpa diskriminasi. Penting untuk mencapai keselarasan dan kesetaraan dalam masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, pemahaman tentang adil dan keadilan juga berubah seiring perkembangan nilai dan norma sosial, sehingga memerlukan refleksi dan adaptasi terus-menerus agar mencapai tujuan tersebut. Dengan menerapkan prinsip-prinsip adil dan keadilan, kita dapat membangun masyarakat yang lebih inklusif, harmonis, dan aman di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.